Teman-teman sudah tahu belum apa saja yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan pada tahap kelengkapan dokumen pada aplikasi revitalisasi sekolah? Yang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan yang pertama adalah melengkapi dokumen bukti foto prasarana sesuai dengan menu revitalisasi yang diusulkan melalui tabel menu bantuan yang diterima pada halaman kelengkapan dokumen dengan ketentuan sebagai berikut. Bukti foto lahan dan ruang wajib diambil menggunakan aplikasi yang mendukung geolocation. Jadi misalnya untuk sekolah teman-teman ada rehabilitasi 6 ruang kelas atau 6 ruang, maka wajib mengambil setiap kelasnya itu 6 sisi. Kemudian bukti foto harus memuat koordinat lokasi, waktu pengambilan, dan kondisi aktual kerusakan. Bukti foto ruang yang akan direhabilitasi harus memuat 6 sudut pengambilan yang berbeda, yaitu tampak depan, tampak belakang, tampak dalam, tampak sisi kiri, tampak sisi kanan, dan juga tampak atas. Yang harus dilakukan kedua oleh satuan pendidikan yaitu melengkapi informasi tanah atau lahan satuan pendidikan yang bersumber dari data Dapodik. Satuan pendidikan memastikan status lahan yang digunakan untuk pembangunan itu memenuhi kriteria. Yang pertama, sertifikat hak milik atau hak pakai, hak guna bangunan yang sah. Kemudian kesesuaian luas lahan siap bangun dengan kebutuhan menu revitalisasi. Dan jika terdapat ketidaksesuaian, Pemda memberikan catatan tindak lanjut kepada sekolah. Yang perlu dilakukan ketiga yaitu mengecek kembali dokumen persyaratan pengajuan revitalisasi melalui laman kelengkapan dokumen yang meliputi jumlah menu yang selesai dilengkapi, kemudian status kelengkapan unggah dokumennya bagaimana, dan juga menu yang belum lengkap tidak dapat disetujui dan akan menunggu perbaikan dari satuan pendidikan. Jadi teman-teman, dokumen yang perlu kita persiapkan yaitu pertama foto lahan dan juga ruang yang perlu direhabilitasi. Kemudian yang kedua, sertifikat atau dokumen tanah lahan. Dan yang ketiga adalah dokumen appraisal atau dokumen tingkat kerusakan dari DPUPR yang perlu kita unggah di aplikasi revitalisasi satuan pendidikan. Jadi seperti itu teman-teman, untuk rehabilitasi memerlukan dokumen appraisal atau tingkat kerusakan, tapi untuk pembangunan itu hanya memerlukan dokumen tanah, tidak memerlukan foto dan dokumen tingkat kerusakan. Selanjutnya kita bahas prosedur dan lini masa revitalisasi 2026 terpusat pada aplikasi revitalisasi. Yang pertama, penyiapan data semesta itu tanggal 31 Oktober, yaitu pengolahan data sasaran revitalisasi berdasarkan data cut-off Oktober 2025. Tahap kedua yaitu pengusulan Pemda tanggal 13 November sampai 30 November, yaitu penentuan prioritas awal sasaran revitalisasi oleh Pemda. Tahap ketiga yaitu update kelengkapan dokumen, yaitu yang kita lakukan saat ini teman-teman, yaitu sekolah melengkapi data tingkat kerusakan di aplikasi revitalisasi. Tahap keempat yaitu penentuan prioritas oleh Pemda. Jadi dari data tingkat kerusakan yang kita unggah ini akan ditentukan prioritasnya oleh Pemda pada tanggal 14 November sampai 1 Desember 2025. Kemudian tahap kelima yaitu verifikasi pusat, dilaksanakan pada tanggal 21 November sampai 20 Desember. Di sini dilakukan pengecekan data usulan Pemda dan dokumen hasil unggahan satuan pendidikan. Dan tahap keenam yaitu finalisasi sasaran
dilakukan tanggal 20 sampai 31 Desember 2025. Di sini dilakukan finalisasi calon penerima sasaran revitalisasi. Jadi sudah fix calon satuan pendidikan penerima revitalisasinya. Jadi seperti itu teman-teman, berkas yang perlu disiapkan dan juga lini masa pada revitalisasi tahun 2026. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.